Hai. Kami dari kelompok 7 dengan topik sumber daya air dan tema krisis air bersih di DKI Jakarta. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rajib Ulil Albab dengan NIM 004 dari Geologi 22. Perkenalkan, nama saya Cuta Shishifa dengan NIM 063 dari Teknik Geologi Angkatan 2022. Perkenalkan, saya Nakia Dena Siksi, NIM 029 dari Teknik Geologi Angkatan 22. Saya Arke Karisma Erianti Wibowo dengan NIM 022 dari Teknik Geologi Angkatan 22. Saya Maharani Humaira dengan NIM 017 dari Teknik Geologi 22. Perkenalkan, nama saya Putri Medi Gabriela dengan NIM 053 dari Teknik Geologi 22. Saya Elfrida Andriani Sitorus dengan NIM 072 dari Teknik Geologi Angkatan 22. Perkenalkan, saya Yosia Zarvano dengan NIM 026 dari Geologi Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Birafi dengan NIM 10121952. Dengan segala problematikanya akan mengalami krisis air bersih. Sejauh ini pemerintah tidak tinggal diam. Banyak upaya yang telah dilakukan. Apakah pemerintah mampu menyelesaikannya dengan baik? Weh, gatal-gatal lampu ini. Kenapa banyak lampu pada? Nggak tahu, ini merah-merah dia. Kayaknya karena air deh. Iya sih. Hai teman-teman, banyak masyarakat Jakarta mengalami gatal-gatal diduga karena adanya permasalahan krisis air bersih. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya serapan air tanah, limbah kimia, dan juga padatnya penduduk Jakarta. Teman-teman tahu nggak, hujan yang jatuh ke permukaan bumi sebagian diserap oleh tanah yang biasa kita sebut sebagai infiltrasi. Media serapan yang ada di permukaan bumi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, media serapan buatan, dan yang kedua, media serapan alami. Media serapan alami dapat berupa lahan kosong, lahan gundul, lahan karangan, dan juga lahan-lahan yang lainnya. Kedua, media buatan. Media resapan buatan ini dapat berupa waduk, dapat berupa danau buatan, bisa juga menjadi sumur resapan dan sumur resapan dalam. Baiklah, resapan dibuat agar supaya air tanah yang sebagai sumber daya kehidupan tetap terjaga, dan juga resapan buatan ini bertujuan dibentuk agar tinggi resapan air tanah tidak menurun. Baiklah, tadi di awal saya ada menyinggung tentang infiltrasi. Infiltrasi ini adalah suatu proses masuknya air hujan ke dalam tanah yang menuju ke badan air tanah tersebut. Proses infiltrasi ini biasanya dipengaruhi oleh permeabel tanah atau biasa kita sebut dengan besar pori-pori tanah, dan juga proses ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang menarik air dari permukaan tanah masuk ke dalam tanah. Semakin banyak manusia yang tinggal di suatu wilayah, khususnya DKI Jakarta, maka semakin banyak pula kebutuhan air bersih yang akan dimintai oleh masyarakat. Semakin padatnya penduduk, maka pasokan yang ada dan tersedia di masyarakat belum tentu dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang ada di masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk, maka akan meningkat pula kebutuhan lahan yang akan digunakan oleh masyarakat seperti permukiman dan industri. Hal ini menyebabkan air bersih terkontaminasi sehingga masyarakat sulit untuk menemukan air bersih. Limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari berbagai macam kegiatan manusia, seperti kegiatan produksi industri, kegiatan pertanian, perikanan, ataupun kegiatan rumah tangga. Limbah memiliki bentuk cair, padat, dan juga gas yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu ancaman dan juga dampak negatif bagi kehidupan manusia. Limbah dapat menjadi salah satu penyebab krisis air bersih karena limbah itu mengandung zat-zat kimia yang berbahaya dan dapat mencemari sumber-sumber air seperti sungai, waduk, danau, dan sumber-sumber air lainnya. Sehingga air yang ada pada sumber-sumber air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Untuk mengurangi krisis air bersih yang disebabkan oleh limbah, diperlukannya manajemen limbah yang baik. Pengolahan limbah harus dilakukan dengan aman dan juga tepat. Mulai dari pengumpulan, pemrosesan, hingga pembuangan limbah harus dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Selain itu, masyarakat dan juga pemerintah harus meningkatkan kesadaran terkait pentingnya pengolahan limbah dengan baik. Dampak krisis air bersih terjadi pada rumah tangga seperti memasak, mandi, dan mencuci.
dan yang terjadi pada penyakit kulit juga seperti gatal-gatal, kudis, dan kurap. Dan dampak berikutnya adalah turunnya standar kehidupan, di mana untuk mempertahankan operasional rumah sakit, hotel, sekolah, atau restoran dan berbagai bisnis lainnya itu diperlukan air bersih untuk tetap terjaga kebersihan dan kesehatannya. Dan juga ketika krisis air terjadi, hal yang paling mengerikan adalah terjadinya penggurunan, di mana manusia kehilangan tumbuhan dan kematian satwa liar dan hewan peliharaan. Dari permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan tadi, terdapat beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi krisis air bersih. Salah satunya yaitu program transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya. Gimana sih caranya kita menarik perhatian penduduk agar ingin pindah ke tempat yang jarang penduduk? Itu dengan cara kita menciptakan lahan pekerjaan di sana, sehingga penduduk ingin pindah ke sana karena mendapatkan keuntungan juga, tidak hanya sekedar pindah-pindah saja. Lalu solusi selanjutnya dari permasalahan yang tadi adalah dengan cara pengolahan limbah yang baik. Jadi limbah yang keluar dari rumah tangga ataupun limbah industri ada baiknya diolah dahulu sebelum dialirkan untuk dibuang. Jadi caranya adalah limbah yang keluar disaring untuk memisahkan kotoran ataupun zat berbahaya lainnya. Lalu dengan cara dibuat kolam limbah supaya limbah-limbah yang sekiranya kotor ataupun tercemar dapat tertampung dan tidak langsung mencemari air yang bersih. Lalu ada baiknya pembuatan kolam limbah itu agak jauh dari sumur resapan supaya limbah tadi tidak mencemari air yang bersih di daerah resapan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumur resapan. Apa itu sumur resapan dan kegunaan dari sumur resapan tersebut. Sumur resapan merupakan suatu rekayasa teknik konservasi air berupa lubang yang dibuat menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman yang bervariasi sebagai tempat menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah. Kebanyakan akibat dari penggunaan berlebihan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga berkurangnya tataran permukaan air bawah tanah ini mengakibatkan terjadinya intrusi air laut yang mencemari akuifer. Saat musim hujan pun, air hujan tersebut tidak tertampung melainkan mengalir ke sungai. Oleh karena itu, diperlukan upaya konservatif air dengan cara membuat sumur resapan untuk menampung cadangan air hujan dan air tanah. Selain itu, sumur resapan menjadi solusi dari sempitnya lahan resapan air ketika intensitas hujan tinggi. Lalu, ketika tanah tidak mampu menyerap air hujan, sumur resapan ini akan berfungsi seperti parit yang menampung kelebihannya air. Dampaknya, titik genangan banjir akan lebih cepat surut. Masalah lain yang sering kali terjadi adalah krisis air bersih. Oleh karena itu, dengan adanya sumur resapan ini, air yang tertampung akan merembes ke dalam lapisan tanah atas atau disebut juga dengan lapisan tidak jenuh. Kemudian akan menembus permukaan tanah di bawahnya yang disebut water table, sebelum akhirnya tersimpan menjadi air tanah atau groundwater yang bersih. Cara ini juga bisa membantu meningkatkan kualitas air. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. See you. Weh, gatal-gatal aku ini. Kenapa gatal-gatal? Gak tahu aku ini. Ya merah-merah. Air itu kayaknya air. Iya sih. Wah, Lu mandi pakai apa? pakai air lah. Air di Jakarta. Dampak dari krisisnya air bersih adalah Adanya orang jelaskan materi kayak gitu. ngevlog dia kan.